Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan dengan beredarnya isu mengenai pencemaran udara akibat debu batubara di sekitar wilayah Pelabuhan Marunda yang berdampak terhadap buruknya kesehatan masyarakat dan menuduh kinerja Kepala KSOP Marunda yang buruk karena pembiaran, maka dengan ini kami Aliansi Organisasi Kemasyarakatan Jakarta Utara membuat klarifikasi kebenaran yang terjadi di Pelabuhan Marunda sebagai berikut. 1. Tidak ada data yang valid dan akurat satupun dari instansi yang berwenang, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta tentang pencemaran udara dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tentang korban yang sakit atau buta matanya akibat debu batubara. 2. Kepala KSOP Marunda menjadi tertuduh karena oknum mafia pelabuhan yang selama ini menjalankan bisnis ilegal di Pelabuhan Marunda. Hingga saat ini tidak mau mengikuti aturan yang berlaku sehingga menjadi preman pelabuhan yang memeras para pengusaha di Pelabuhan Marunda dengan pungutan liar tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga kos logistik tinggi dan menjadi beban masyarakat. 3. Sejak Pelabuhan Marunda dipimpin oleh Kapten Isa Amsari sebagai Kepala KSOP Marunda pada tanggal 20 November 2020 hingga saat ini telah banyak perubahan dengan penegakan hukum di perairan dan pelabuhan, yaitu A. Menata dan menertibkan kegiatan di pelabuhan yang selama ini banyak hambatan dan bermasalah. Saat ini arus barang bongkar muat di pelabuhan lancar dan tertib, sehingga tercatat jumlah kargo curah kering dan cair juta ton dan pendapatan negara bukan pajak PNBP karena data seluler dinonaktifkan, Anda harus terhubung ke jaringan Wi-Fi terlebih dahulu. 24,9 miliar di atas target PNBP dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebesar 20,4 miliar. B. Memberantas pungli dan mafia pelabuhan serta bisnis ilegal, yaitu tenaga kerja bongkar muat tidak memiliki koperasi PKBM yang legal perizinannya selama 16 tahun. Koperasi tersebut menagih sejumlah uang secara paksa kepada semua pengusaha bongkar muat tanpa dasar hukum yang jelas dan mengancam menahan kapal berangkat dari Pelabuhan Marunda jika tidak memenuhinya, sehingga sangat merasakan dan menyebabkan biaya pelabuhan tinggi dan tidak jelas standar biaya pelabuhan serta banyak uang negara yang hilang seperti pajak yang tidak disetor sesuai dengan peraturan. C. Pengembangan green belt pelabuhan hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan Pelabuhan Marunda. PT KCN dan KSOP Marunda menanam sejumlah pohon di terminal umum PT KCN untuk menahan debu batubara keluar ke wilayah pemukiman warga setempat sehingga menjadikan lingkungan pelabuhan hijau dan sehat. D. Penyaluran CSR yang sesuai undang-undang agar CSR dapat langsung dirasakan oleh seluruh warga. Maka KSOP Marunda menghimbau warga agar duduk bersama dengan para pengusaha di Pelabuhan Marunda untuk membuat program seperti pembangunan klinik untuk warga berobat gratis dan memiliki mobil ambulans, karena selama ini yang dilakukan mafia pelabuhan adalah meminta santunan dengan membawa proposal yang tidak valid dan tidak teratur serta tidak tersalurkan kepada warga yang seharusnya berhak menerimanya. Poin 4 dari uraian poin 3 di atas, maka dapat kami pastikan bahwa mafia pelabuhan Marunda yang terganggu kepentingannya karena penertiban yang dilakukan oleh Kepala KSOP Marunda, maka oknum tersebut memprovokasi dan memobilisasi warga untuk turun ke jalan dengan tuntutan memecat Kepala KSOP Marunda agar langgeng bisnis ilegalnya.
5. Bahwa dapat disimpulkan isu pencemaran debu batubara tersebut hanya kamuflase dan alasan yang dibuat-buat saja untuk melemahkan institusi negara, yaitu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan penataan pelabuhan. Jika seandainya benar tentang isu itu, maka hal itu terjadi menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, bukan Kepala KSOP Marunda. Demikian klarifikasi yang sebenarnya ini disampaikan dengan bukti autentik. Semoga menjadi solusi terbaik dalam penyelesaian masalah hoax yang beredar di Pelabuhan Marunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Aliansi Organisasi Kemasyarakatan Jakarta Utara, Kobar Jakarta Utara, Pemuda Utara, Laskar Priuk, LMPI Jakarta Utara, NJ Mania, Komunitas Insan Utama, Jakarta Utara Peduli, Satgas Anti Begal, Satria Banten, BPPKB Papanggo, Akardaya 96, Betawi Priuk, Bang Japar Tanjung Priuk, Aliansi Pelajar Mahasiswa Jakarta Utara, KBB Rantai, Priuk Bersaudara, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, LSM PSDMI, dan Laskar Koja, Jakarta 26 Maret 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hal itu memang tidak ada kaitannya dengan kami. Kami hanya menilai bahwa kinerja KSOP itu adalah baik. Selama ini kepemimpinan beliau di Sabandar Pelabuhan Marunda telah terbukti bahwa kita selalu mengikuti perkembangan itu dengan terobosan-terobosan yang dilakukan, sehingga ada pihak-pihak terkait yang mungkin merasa tergusur kepentingannya dari Pelabuhan Marunda, sehingga mereka memobilisasi massa yang mungkin tadi masuk untuk menurunkan dan memecat KSOP Marunda. Kalau masalah pencemaran itu silakan, itu hak warga. Sekali lagi kami katakan bahwa itu hak warga, dan pihak-pihak yang terkait Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Dinas Kehutanan DKI Jakarta tentunya itu yang lebih berwenang menentukan, bukan KSOP Marunda yang harus diturunkan, karena menurut kami itu tidak ada korelasinya. Terima kasih. Kalau itu salah alamat kan ya? Ya jelas itu salah alamat, karena memang tidak ada korelasinya ke KSOP Marunda. Pihak-pihak yang tadi diduga mencoba menurunkan ini mungkin bisa dijelaskan Bang, siapa sih Bang yang dilihat sebagai orang yang mencoba menurunkan? Silakan dikonfirmasi langsung kepada KSOP Marunda, karena beliaulah yang memegang data-data. Harapan kami adalah KSOP tetap bergerak maju untuk menata Pelabuhan Marunda, sehingga apa yang selama ini diprogram dan direncanakan oleh Kementerian Perhubungan tentang Pelabuhan Marunda menjadi terwujud. Dan harapan kami juga semoga rekan-rekan dari warga yang menuntut tentang pencemaran lingkungan di Pelabuhan Marunda jangan sampai salah alamat atau salah sasaran. Silakan menuntut ke pihak-pihak terkait yang memang berkompeten untuk menyelesaikannya. Hanya itu. Mungkin satu lagi adalah petugas dari pemerintah di wilayah Kecamatan Cilincing untuk membangun kesadaran masyarakat, sehingga masyarakatnya mengerti arah dan tujuan dari tuntutan mereka. Terima kasih.